Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali di mata pelajaran IPS bersama saya Ibu Rita Nurlela. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai perdagangan internasional. Hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kompetensi dasarnya adalah 3.3, menganalisis ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. 3.4, menyajikan hasil analisis tentang ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga, pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembelajarannya: 1. Menjelaskan pengertian ekonomi kreatif. 2. Menjelaskan subsektor ekonomi kreatif. Dan yang ketiga, menganalisis upaya peningkatan ekonomi kreatif. Oleh karena itu, yuk kita simak baik-baik video pembelajarannya. Apa itu konsep ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi yang mengedepankan sumber daya manusia yang memiliki ide dan pengetahuan yang digunakan sebagai faktor utama dalam produksi. Apa itu kreativitas? Kreativitas menurut Supriyadi adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Karakteristik ekonomi kreatif ada 4, yaitu 1. Kreasi intelektual, mencakup kreativitas dan keahlian, berbasis pada ide atau gagasan. Yang ketiga, pengembangan tidak terbatas pada bidang usaha. Dan yang keempat, konsep yang dibangun bersifat relatif. Pemerintah mengidentifikasi lingkup industri kreatif mencakup 14 subsektor yang meliputi periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan, desain, fashion, video, film dan fotografi, permainan interaktif atau game, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan peranti lunak atau software, televisi dan radio, serta yang terakhir adalah riset dan pengembangan.
Marilah kita bahas satu persatu ke-14 subsektor perekonomian kreatif tersebut. Yang ke-1 adalah periklanan. Kegiatan ini berkaitan dengan jasa periklanan, yakni komunikasi satu arah dengan menggunakan medium tertentu, meliputi proses kreasi, operasi, dan distribusi dan periklanan yang dihasilkan. Biasa berupa iklan TV, radio, brosur, iklan sosial media, spanduk, dan lainnya, untuk memasarkan produk dan jasa. Yang kedua adalah arsitektur. Kegiatan ini berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh, baik dari level makro sampai level mikro. Misalnya arsitektur taman, perencanaan kota, perencanaan biaya konstruksi, konservasi bangunan warisan sejarah, pengawasan konstruksi, perencanaan kota, dan lain-lain. Selanjutnya, pasar barang seni. Kegiatan ini berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik dan langka, serta memiliki nilai estetika seni dan sejarah yang tinggi melalui lelang, galeri, toko, pasar swalayan, dan internet. Contohnya, barang-barang musik, percetakan, kerajinan, otomobil, dan film. Subsektor berikutnya yaitu kerajinan. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi produk yang dibuat atau dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berasal dari desain awal sampai proses penyelesaian produknya. Antara lain meliputi barang kerajinan yang terbuat dari batu berharga, serat alam maupun buatan, kulit, rotan, bambu, kayu, logam, dan lain-lain. Selanjutnya desain. Kreativitas ini berkaitan dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan dan jasa, riset pemasaran, serta produksi kemasan dan jasa pengepakan. Contohnya bisa dilihat di gambar di samping ini. Berikutnya adalah fashion. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya. Produksi pakaian mode dan aksesorisnya. Konsultasi lini produk berikut distribusi produk fashion. Contohnya bisa dilihat di gambar di atas. Selanjutnya, video, film, dan fotografi. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film. Termasuk di dalamnya penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, sinetron, eksibisi, atau festival film. Contoh-contohnya ada di gambar di samping ini. Subsektor berikutnya adalah permainan interaktif atau game. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Subsektor permainan interaktif bukan didominasi sebagai hiburan semata-mata, tetapi juga sebagai alat bantu pembelajaran atau edukasi. Selanjutnya, musik. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi atau komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara.
Sektor berikutnya adalah seni pertunjukan. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha pengembangan konten produksi pertunjukan. Misalnya pertunjukan wayang, balet, drama, tarian tradisional, drama, dan teater, dan lain-lain. Termasuk musik etnik, desain, dan pembuatan busana pertunjukan, tata panggung, dan tata pencahayaan. Berikutnya, penerbitan dan percetakan. Kegiatan ini berkaitan dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital, serta kegiatan kantor berita dan pencari berita. Subsektor ini juga mencakup penerbitan perangko, materai, uang kertas, paspor, tiket pesawat terbang, dan yang lainnya. Mencakup juga penerbitan foto-foto, kartu pos, formulir, poster, reproduksi, percetakan, lukisan, dan barang cetakan lainnya, termasuk rekaman mikrofilm. Layanan komputer dan software. Kegiatan ini berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi, termasuk jasa layanan, jasa komputer, pengolahan data, pengembangan database, pengembangan piranti lunak, integrasi sistem, desain dan analisis sistem, desain arsitektur piranti lunak, desain prasarana piranti lunak dan piranti keras, serta desain portal termasuk perawatannya. Selanjutnya, televisi dan radio. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha kreasi, produksi, dan pengemasan acara televisi, seperti game, kuis, reality show, infotainment, dan lainnya. Penyiaran dan transmisi konten acara televisi dan radio, termasuk kegiatan stasiun relay atau pemancar siaran radio dan televisi. Dan yang terakhir adalah riset dan pengembangan. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi, serta mengambil manfaat terapan dari ilmu dan teknologi tersebut guna perbaikan produk dan kreasi produk baru, proses baru, material baru, alat baru, metode baru, dan teknologi baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar. Contohnya, penelitian dan pengembangan bahasa sastra dan seni sastra, jasa konsultasi bisnis dan manajemen. Pemerintah menginginkan ekonomi kreatif merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Beberapa hal yang dapat dipahami sebagai pertimbangan kebijakan ini adalah sebagai berikut. 1. Ekonomi kreatif telah menunjukkan potensi signifikan terhadap penciptaan dan penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, ada beberapa jenis modal yang dimiliki oleh individu yang dapat menjadikan seseorang atau masyarakat bertahan dan berkembang dalam menghadapi kehidupan yang sangat kompetitif. Kegiatan kreatif yang secara rutin diselenggarakan daerah-daerah di Indonesia antara lain sebagai berikut. Di Bandung misalnya Helarfest, Braga Festival. Jakarta, misalnya Festival Kota Tua PRJ. Dan yang ketiga Surakarta, misalnya Solo Batik Karnaval. Untuk mengembangkan ekonomi kreatif, pemerintah memiliki strategi dengan melaksanakan pembangunan secara terintegrasi antara masyarakat, swasta, dan pemerintah. Beberapa strategi tersebut antara lain, 1. Menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Yang kedua,
membuat roadmap industri kreatif. Yang ketiga, membuat program komprehensif. Yang keempat, memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. Dan yang kelima, membentuk Indonesia Creative Council. Jadi strategi untuk meningkatkan ekonomi kreatif itu ada 5. Upaya untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Kementerian Perdagangan melakukan upaya pengembangan ekonomi kreatif untuk mewujudkan strategi pemerintah dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Pengembangan database ekonomi kreatif Indonesia yang didukung dengan teknologi informasi. Yang kedua, peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan. Yang ketiga, Pekan Produk Kreatif Indonesia. Yang keempat, Festival Ekonomi Kreatif. 5. Wahana Kreatif. 6. Peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran. Yang ketujuh, riset ekonomi kreatif dan fasilitas pemberian insentif yang mendukung inovasi. Dan yang kedelapan, fasilitas kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan entrepreneur kreatif baru. Dan yang kesembilan yaitu penciptaan identitas lokal daerah tingkat 1 dan tingkat 2, serta identitas nasional. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian paham, dan jika kalian kurang paham, silakan kalian ulangi video ini, tonton video ini, atau silakan kalian baca buku paket kelas 9 halaman 159 sampai halaman 168. Untuk latihannya, Ibu share nanti di Google Classroom atau di WA. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya.